Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di konten saya. Biasa kontennya ya saya ingin ini. Alhamdulillah pada malam hari ini saya kedatangan tamu Gus Fatah Hasan, Murabi Tigrul Coffee, juga pengasuh pondok pesantren Al Huda Blimbing Sari. Lihat telepon Gus. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Teng daleme pejabat negara. Saya enak telepon. Dulu. Nggih. Pripun? Oke, coba mangke di Nggih, nggih. Ngapunten. Nggih, lanjut. Saya tak ngerokok dulu. Kemarin saya mendapatkan kabar dari rekan-rekan dan juga viral di media sosial Banyuwangi bahwasanya Gus Fatah ini beserta rekan-rekan, beserta Gus Malik juga itu membuat suatu gerakan sosial yang bernama URC atau Ulama Reaksi Cepat. URC itu napa to, Gus? Nggih, URC niku kepanjangannya kan Ulama Reaksi Cepat. Itu gerakan untuk memastikan masyarakat yang paling terdampak COVID-19 itu dipastikan bahwa selama COVID ini masih ada itu terjamin bahan makannya. Jadi gerakannya itu untuk berbagi. Nah, di situ itu kan ada ciri khas yang dibangun, ada beras putih dicampur beras jagung. Nah, ini murni ide dari Gus Malik sebenarnya, bentuk dari rasa keprihatinan bersama bahwa ini memang berdampak betul kepada masyarakat, terutama masyarakat kalangan bawah lah itu. Nah, mungkin itu sekilas tentang URC. Sampai hari ini yang dijangkau ini pun di mawon URC. Sementara untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi insyaallah pun merata lah. Karena memang saking pihak alumni Blok Agung Ki Ambak niku kan melampah. Dan alumni Blok Agung kan merata se-Banyuwangi dan mereka berjalan untuk berbagi ke masyarakat. Juga ada tim khusus yang dari rekan-rekan bukan alumni kan melampah pisan. Jadi saya kira untuk wilayah Banyuwangi sampun merata lah. Bahkan sudah ada yang 2 gelombang. Berarti satu fukara itu sudah 2 kali diparani lah. Itu sampai. Nah, setelah Lebaran ini insya Allah tetap masih berjalan karena stok URC alhamdulillah masih banyak untuk bisa didistribusikan. Seperti itu. Stoknya sampai apa, Gus? Jare unlimited. Unlimited kalau stok beras terutama itu unlimited. Nah, kalau gula itu memang terbatas lah. Tapi kalau beras, terutama beras jagung, unlimited. Jadi tidak terbatas berapa. Karena banyak isu juga. Alah, Gus Malik telepon. Dirasani telepon. Dirasani telepon. Angkat sih, Gus. Waalaikumsalam, Gus. Nggih, Gus. Si wawancara. Napa nih, Gus? Dalamnya pejabat negara. Saat ini Gus ya. Oke. Halo, tunggu diri Gus. Tas itu dalamnya pejabat negara nih Gus. Sinten mawon Gus? Kula kali Pak Basnomi.
Lah sabrange pripun Gus? Pun di adai. Film adai. Nggih. Nggih anu. Gerakan WRC kan tetap melampah, terus napa gerakan Torekoh mulai dipublikasikan. Torekoh hukul fuqara wal masakin. Anggotane khusus wong sugih. Like grup raw ame arek-arek. Napa dilonceng dek wingi terus tak saja ngeten. Ompon teng grup kula anu. Terus kula bisa ngeten. Untuk lebih lanjut sampean tanglet teng mursite. Sinten mursite? Gus Malik. Penerimaan anggota selektif. Sama lah gak siap dadi anggota berarti ya siap dikai sabrang. Rame. Ya, gak apa-apa Gus. Lontaran untuk kemanfaatan kan ya. Nggih. Nggih, nek sari lah. Pripun? Oke, teng daleme anu, Pak Bastami Gus. Ngopi. Oh, nggo kopi dhewe. Oh, nggih pun sae Gus. Sae Gus. Nggih. Tenggo Gus. Nggih. Ah, Gus Malik kapir ini nggo kopi dhewe. Ya, Nggih, ampun musuh wong sitak kuwi. Dadi ngeten Gus. Selama ini kan ada beberapa sentingan bahwasanya URC itu adalah gerakan abal-abal karena ada tendensi politik di situ. Karena ya tidak menutup mata semuanya bahwa semua yang bergerak istilahnya yang turut campur di bidang ini adalah orang-orang yang basicnya itu adalah para pendekar-pendekar politik Banyuwangi di masa lalu. Itu gimana Gus menyikapi hal itu? soal persepsi masyarakat saya kira ya mungkin beragam lah. Tapi di kalangan masyarakat tertentu, maksudnya di masyarakat yang paling terdampak, mereka tidak berpikir ini dari kelompok mana dan dari kelompok mana, yang penting kan kemanfaatan itu. Nah, di warga sendiri itu betul-betul mandiri untuk kepentingan masyarakat, tidak ada kaitannya dan gerakan politik apapun, apalagi dikait-kaitkan dengan pilkada, tidak ada. Karena memang ini murni keprihatinan bersama, keprihatinan para kiai khususnya yang dimotor oleh Gus Malik ini terkait dengan pandemi Covid ini, betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Nah, kalau ulama sendiri tidak hadir lah, ini kan saya kira tidak etis lah, karena memang selainnya untuk menjadi garda terdepan untuk bisa meringankan beban masyarakat, mungkin itu. Tadi sing ngomong nganu apa? Sing rasani istilah itu. Kancane golek ganjaran itu dadak dirapatne. Ya dalam perkembangannya memang orang-orang itu berpikir lah kok beras gantek-entek itu kondi, kan begitu. Jadi kayak teman-teman yang sekarang di lembaga formal itu kan mengajukan data ke kita, data-data fuqara masakin ada di beberapa daerah untuk bisa diatasi, dan alhamdulillah URC bisa mengatasi dengan cepat. Nah, ini akhirnya kemudian ada pertanyaan, laku ganten teh beras kondi, apakah ada afiliasi dengan pemerintah atau dengan partai tertentu atau dengan calon? Enggak ada. Betul-betul ini adalah dari ulama yang bereaksi, dan alhamdulillah pengikut-pengikut ulama ini juga terlibat untuk bagaimana bisa meringankan begitu. Alhamdulillah kan kayak
pimpinan di URC itu Gus Malik punya power yang luar biasa, eh, bisa menggerakkan lah para ahli-ahli ini. Dan menariknya kan begini, di situ kan bikin 2 paket. Nah, yang satu paket itu beras putih sama beras kuning, beras jagung, itu khusus untuk fuqara masakin. Nah, orang kaya juga kita kasih sedekah berupa beras jagung, dan beras jagungnya untuk bisa ditambah beras putihnya oleh pengusaha. Nah, ini kan menarik. Jadi sedekah ora khusus ini fuqara masakin, wong sugih yo disedekah. Tapi ben ditambahi untuk sedekah di lingkungannya. Nah, ini yang menarik kan itu. Jadi semacam stimulasi. Nah, Semacam stimulasi bahwa beras jagung ini simbolnya apa? Simbol sebuah keprihatinan. Ayo prihatin bareng-bareng. Dadi lek kancane golek ganjaran kuwi ora usah dirapane ya. Terus ini yang menarik dari telepon ini tadi Gus, semuanya juga dengar saya kira tentang itu tadi Majelis Torekoh, mendirikan Majelis Torekoh yang baru yang sepertinya mursyidnya juga Gus Malik, itu gimana tuh Gus? iya, kemarin itu kita kan kumpul bareng-bareng di tempatnya Gus Sajid itu di Karangtoro itu, bahwa Gus Malik menyampaikan kepada hadirin semua bahwa Gus Malik mendirikan sebuah torekoh. Torekohnya itu adalah dikasih nama Hubul Fuqara wal Masakin. Ini syaratnya jelas. Nah, diterangkan Gus Malik, syaratnya ini jelas. Karena memang Kanjeng Nabi sendiri itu paling suka dengan fuqara dan masakin. Anggotanya yang bisa menjadi anggota torekoh ini adalah orang-orang kaya. Karena memang amaliyahnya itu sedekah. Kalau orang kaya tidak mau untuk ikut torekoh dan amaliyah torekoh ini, ya langsung dikasih sabrang. Jadi gini Gus ya, Untuk mentabiskan diri kita kaya itu sebenarnya simpel ya. Sebenarnya kan begini, kalau ngomong kaya itu kan dari diri kita. Jadi ukurannya kaya itu ya ghina nafsi, itu dari diri kita merasa bahwa kita itu kaya. Kalau ngomong ukuran materi, kita harus banyak orang materinya itu luar biasa banyak sebenarnya, tapi dia merasa kurang gitu. Jadi ukuran kaya itu ya pribadinya ini, jadi dirinya sendiri. Kalau ukurannya sesuatu yang dimiliki lah, ini kan ya banyak kita lihat orang yang memiliki bahkan segalanya lah, katakanlah begitu, tapi tetap dia tuh merasa kurang. Nah, ini belum bisa dikatakan kaya. Makanya kalau ingin ikut torekoh ini ya harus kaya. Kaya itu dalam arti dalam hatinya ini merasa bahwa dia itu kaya dan punya rezeki sedikit untuk bisa berbagi, terutama memastikan di sekitarnya itu tidak ada orang yang merasa lapar, terutama di sekitarnya. Nah, simpel berarti Gus. Lek pengen sugih sertifikatnya simpel. Dadi anggotane torekoh Hubul Fuqara wal Masakin. Iya, wis iki sertifikate wong sugih wis kuwi tok. Itu tok. Ra gelem melok iki ya berarti siap dikasih sabrang ya. Terus yang terakhir Gus. Iya. Iki lek enek sing ngengge kupluk abang koyo sampean iki. Terus piye Gus iki? Iki urusane iki kupluk abang iki. Udah sekarang kan mulai tren kupluk abang, mulai tren. Nah, sebenarnya kan dominasi warna merah itu kan tidak diklaim oleh sebuah kelompok kan. Nah, soal warna itu kan tidak menjadikan sesuatu yang luar biasa. Dan kalau ada yang pakai songkok merah, saya anggap itu adalah saudara saya. Bahkan sepergerakan dengan saya. Kalau dulu ada kupluk dhuwur yang brandingnya itu milik almarhum almahfurah untuk bukan angel ngomong R
Al-Maghfurlah Kiai Haji Arifin Salam. Kalau sekarang ada Kuplo Abang yang brandnya itu Gus Fatah dari Pondok Pesantren Al-Huda Blimbing. Sekian sedikit wawancara saya bersama tamu saya, Gus Abdul Fatah Hasan. Sampai ketemu di acara saya selanjutnya di channel saya. Jangan lupa channel Pak Pejabat Subhan Bastomi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.